Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan seluruh pemerhati hukum serta pengamat konstitusi yang arif dan bijaksana. Kami dari tim pro dengan saya Muhammad Rizal Bujal selaku pembicara pertama yang akan bertanggung jawab untuk menjabarkan mosi pada perdebatan kali ini dalam ranah landasan definitif, filosofis, dan yuridis. Kemudian pembicara kedua, Saudari Dina Kamila Sukma yang akan mengelaborasi bangun argumentasi dalam ranah yuridis. Kemudian pembicara ketiga kami, Saudari Wisma Sanjaini yang akan mengelaborasi lebih lanjut bangun argumentasi kami dalam pemaparan yuridis dan sosiologis empiris dalam pemaparan yang lebih komprehensif. Dewan juri yang terhormat, Profesor Yusuf Kordawi dalam bukunya menyatakan bahwasanya adil ialah memberikan kepada yang berhak akan haknya. Maka dari itu, sejalan dengan hal tersebut, kami mengamini bahwasanya setiap terpidana koruptor harus mendapatkan hak remisi. Dewan juri yang terhormat, secara definitif, remisi dapat dilihat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, di mana remisi merupakan pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, secara filosofi sendiri, hadirnya remisi sejalan dengan semangat yang sebangun dengan filosofi permasyarakatan yang mengakomodasi dan memperkuat pelaksanaan konsep rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan konsep restoratif justice. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejatinya hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa ada pengecualian. Maka di sini Dewan Juri yang terhormat yang ditekankan adalah bahwa setiap narapidana koruptor ataupun narapidana lainnya juga memiliki hak untuk mengajukan remisi kepada pengadilan terkait. Maka dari Dewan Juri yang terhormat, kami amat setuju dengan hadirnya remisi bagi terpidana koruptor kecuali jika hak tersebut dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Pun Dewan Juri yang terhormat, hal ini sejalan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945, di mana yang mengamanatkan bahwasanya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan dan memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut. Pun juga sebaliknya, pemerintah negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa ada pengecualian. Hal ini kemudian berkorelasi dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengamanatkan bahwasanya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum. Maka Dewan Juri yang terhormat, yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa kemudian dalam pasal 28D ayat 1 ini juga mengandung bahwasanya akan penjunjungan atas asas equality before the law, di mana setiap orang memiliki perlindungan dan perlakuan yang sama atas di mata hukum. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, yang ingin kami kembali tekankan di sini adalah bahwa setiap orang ataupun setiap narapidana berhak, termasuk narapidana tindak pidana korupsi, untuk mendapatkan pengurangan masa pidana ataupun remisi tersebut, di mana di saat mereka mengajukan sebuah pengurangan pidana di atas perlindungan dan perlakuan di mata hukum yang sama dengan narapidana yang lainnya saat mengajukan pengurangan masa pidana tersebut. Maka Dewan Juri yang terhormat, harus dipahami bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan atau mastat, tapi Indonesia adalah negara hukum atau restat. Maka dari itu, segala ketentuan harus berdasarkan hukum yang ada. Selanjutnya, secara normatif sendiri, amanat pelaksanaan remisi dapat dilihat sebagaimana yang termaktub dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan, di mana narapidana berhak untuk mengajukan pengurangan masa pidana atau remisi. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pengajuan hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, yang dalam hal ini berkorelasi dengan peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 atau yang sekarang yang telah dipakai adalah kembali lagi pada peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang dalam hari ini pemaparan yuridis akan dielaborasi lebih lanjut dan akan dijabarkan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Maka Dewan Juri yang terhormat, atas pemaparan filosofis, yuridis normatif, dan juga landasan definitif yang telah saya paparkan, akan kami pertegas kembali standing position kami terhadap mosi kali ini, menyatakan dengan lugas dan mantap menyetujui hadirnya mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia sebagai negara hukum yang telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa sejatinya berimplikasi bahwa setiap kegiatan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan pada supremasi hukum. Hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945
tentang pemasyarakatan telah dijelaskan secara gramatikal pada pasal 14 ayat 1 huruf I yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana yang mana tidak dijelaskan secara eksplisit adanya pengecualian terhadap terpidana korupsi. Sekalipun sepanjang tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, sehingga prinsip dasar negara hukum tidak boleh menafikan asas equality before the law. Selaras dengan silah kedua, maka logis untuk dicerna, koruptor juga berhak akan persamaan di hadapan hukum. Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution telah memberikan legitimasi konstitusional pada ketentuan pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan melalui amar putusannya Nomor 22 PUU Strip 3 2005 telah menolak permohonan uji material atas pasal tersebut terhadap pasal 24 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang NRI 1945. Halnya sejalan dengan pendapat tokoh Van Bemmelen yang mengemukakan bahwa acara pidana terdiri atas 7 tahap secara berturut-turut, yang mana dengan tahap terakhir yakni pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan oleh jaksa, maka berakhirlah acara pidana tersebut. Sampai di situ wilayah acara due process of law dan selanjutnya pembinaan narapidana berada di wilayah eksekutif yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita merujuk ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Artinya bahwa berdasar hal tersebut, pemerintah memperoleh kewenangan delegasi untuk mengatur pemberian remisi. Kewenangan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Pemahaman teori kontradiktif pembatasan hak asasi manusia yang telah meletakkan bahwa melalui instrumen peraturan di bawah undang-undang adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap Undang-Undang Dasar Pasal 28J ayat 2, yang mana pada hakikatnya peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan sebuah undang-undang tidak dapat membatasi hak asasi manusia yang bersifat fundamental sebagai refleksi dari Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita cermati bahwa ketentuan bersyarat yang diatur di dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ketika dibenturkan dengan konsep hak asasi manusia, yang kemudian hak asasi manusia manakah yang dicederai dalam hal ini? Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of human rights melalui putusannya Nomor 41 PUU Strip 19 2021 telah menolak permohonan judicial review dan telah menilai bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penghormatan hak asasi manusia sebagaimana ketentuan pada pasal 28J ayat 1 Undang-Undang NRI 1945. Perlu kita ketahui bersama bahwa hak atas remisi adalah hak hukum atau legal rights yang diberikan oleh negara kepada narapidana sepanjang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, maka bukanlah hak yang tergolong dengan kategori hak asasi manusia ataupun hak konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, lain daripada hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat bahwa Mahkamah Agung melalui amar putusannya Nomor 28P/2021 telah mencabut 4 pasal terkait dengan pengetatan remisi koruptor. Dewan Juri yang terhormat, yang terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung hanya mencabut sebagian. Dewan Juri bukan secara keseluruhan, dan hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikannya sejalan dengan pasal 5 dan pasal 14 dalam pemasyarakatan, yang mana hal tersebut selaras dengan paradigma pembangunan nasional. Mahkamah Agung dalam hal mengabulkan uji material terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang mana dalam hal ini mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan, yaitu mengenai pengetatan pemberian remisi untuk koruptor, terorisme, dan narkotika. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa norma dalam pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau tidak sah.
dan batal demi hukum, serta tidak berlaku umum. Selain itu, materi muatan dan pelaksanaan pasal-pasal yang berisi syarat pemberian remisi bagi koruptor dinyatakan bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang mana asas ketertiban dan kepastian hukum serta batal demi hukum. Selaras dengan Mahkamah Agung menelik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41 garing PUU strip 19 Romawi garing 2021 yang mana memberikan pesan kepada pemerintah untuk mengubah syarat atau ketentuan pemberian remisi bagi narapidana. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemberian remisi berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memberikan ketentuan bahwa persyaratan yang ditentukan tidak boleh bersifat membeda-bedakan karena dapat menggeser konsep dari rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang ditetapkan Dewan Juri yang terhormat. Selain itu, juga harus mempertimbangkan dampak dari overcrowded di lapas yang juga menjadi permasalahan utama dalam sistem permasyarakatan di Indonesia. Terkait dengan syarat-syarat yang sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang mana memberikan konsekuensi logis dengan kembali kepada ketentuan sebelumnya, yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan. Sehingga dalam hal ini manakala dikorelasikan baik antara Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung melalui putusannya sejatinya telah menyetujui akan adanya remisi bagi narapidana korupsi. Apabila kita mengkaji dari sisi sosiologis, sebagaimana data yang telah kami himpun di berbagai negara juga telah menerapkan remisi bagi terpidana kasus korupsi. Salah satunya adalah Afrika Selatan yang mana mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959, yakni dalam merespon permasalahan overcrowding, penghuni penjara dan kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan pengurangan masa hukuman. Selaras dengan hal ini, pakar hukum pidana Indonesia Suparji Ahmad juga menilai putusan Mahkamah Agung sejalan dengan hak asasi manusia, sebab semua narapidana terhadap kejahatan apapun berhak mendapatkan remisi sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tak terkecuali narapidana kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang berdasarkan rule of law sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diwujudkan dalam berbagai peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hukum dasar yang kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan jaminan persamaan di mata hukum tanpa membedakan jenisnya. Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang NRI 1945 juga disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum. Sekian, terima kasih dan salam insan cendekia.